Kita lanjutkan materi kita tentang aturan pecacahan yang kedua, yaitu permutasi. Nah, sebelum kita memasuki permutasi, kita harus mengenal dulu ada yang istilah dengan notasi faktorial. Nah, sebenarnya kita kemarin sudah waktu kita kaidah perkalian, aturan perkalian, kita menulis tulisan seperti ini ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, misalnya ini ya. Sebenarnya ini bisa disingkat. Ini dalam aturan perkalian ya. Ini sebenarnya bisa disingkat menjadi 5 faktorial. Nah, misalnya kalau 6 faktorial gimana? Berarti dimulai dari 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau 8 faktorial berarti 8 7 ya, kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau demikian, kalau bilangannya adalah n faktorial. Nah, karena ini 8, maka ini dimulai dari 8 ya. Kalau di ini n, berarti dimulai dari n. Kemudian samping n, samping 8 kan 7. 7 itu berasal dari 8 dikurang 1. Berarti sama saja n kurang 1. Kemudian 6 itu adalah dari 8 itu kurang 2 ya. Berarti kalau n kurang 2 kali n kurang 3 kali n kurang 4, semua berakhir di mana? Berakhir di kali 1 ya. Oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Secara umum bentuknya seperti ini ya. Khusus 1 faktorial itu jelas ya, dia dengan punya kawan adalah 1. Tetapi ada yang agak uniknya 0 faktorial. 0 faktorial itu nilainya 1. Ini definisi khusus ya. Jadi kita harus ingatkan ini definisinya. Nah, ini definisi umum ya. Nah, sekarang gimana sebenarnya permutasi tersebut? Permutasi itu adalah susunan yang berbeda yang dibentuk dari n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur ya, sebagian unsur. Misalnya sebagian itu kita tulis dengan R unsur. Poin pertama, permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Nah, kemarin kita ada contoh soal yang seperti ini. Banyaknya cara menyusun 6 buku yang berbeda judul. 6 buku yang berbeda judul ya. Di 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kita sebut 1, urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, pada urutan pertama kita 6 kemungkinan ya. Kemudian urutan kedua, karena urutan pertama sudah ada 1, berarti sisa 5, dan seterusnya. Nah, jadi ini 720. Ini soal kita minggu kemarin ya. Sebenarnya ini sama saja dengan permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Artinya ke-6 bukunya itu diambil. Nah, untuk istilah permutasi sering ditulis apa? N. Atau simbolnya kadang-kadang V, N. Karena N-nya 6, ini sebenarnya apa? Kita tadi sudah belajar apa?
N faktorial ya. 6 faktorial. Nah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kan N 6,6 atau 6 pi 6 itu adalah 6 faktorial. Ini adalah permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Ini rumus ya. Teorema. Nah, itu contoh. Yang atas ini adalah contoh menyusun, artinya susunan yang berbeda yang dibentuk dari N unsur yang diambil dari N unsur. Permutasi dengan sebagian unsur dengan sebagian unsur yang berbeda. Oke ya. Contoh pertama, misalnya contoh 1, tentukan banyaknya susunan 2 huruf dari 4 huruf yang tersedia. Tersedia 4 huruf yang berbeda ya. Beda yang tersedia. Nah, contoh misalnya huruf itu adalah A, B, C, D. Nah, kita susun dulu ya. Kita susun berarti yang pertama kalau kita mengambil 2, ini anggap ini N-nya, ini R ya. Nah, kita ambil 2 berarti AB. Boleh ya? AC, AD ya. Udah ya. Nah, sekarang kalau B. B boleh BA, BC, BD. Kemudian C. CA, CB, CD. Kemudian kalau D, DA, DB, dan DC. Kalau kita hitung berapa ini? 1, 2, 3, 3 kali 4 ada 12 susunan. Oke ya? Sudah mulai memahami? Yang contoh kedua. Tentukan bilangan ratusan yang dapat dibentuk dari angka 5, 6, 7, dan 8. Dengan syarat tidak ada pengulangan ya. Nah, oke ya. Tidak ada pengulangan. Oke, kalau kita susun 5, 6, 7, 8, sekarang kita ambil yang angka 5, 6, dan 7. Ini bisa dibentuk menjadi apa? 5, 6, 7, 5, 7, 6. Sekarang yang 6, 6, 5, 7, 6, 7, 5, 7, 5, 6, 7, 6, 5. Berbeda ya. Ratusan berarti 3 angka ya. Oke, ratusan ini menunjukkan 3 angka. 5, 6, 7, 7, 6, 7, 5, 7, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang itu yang 5, 6, 7. Sekarang kalau 5, 6, 8. Bisa disusun berapa? 6 juga 5, 6, 8, 5, 8, 6, 6, 5, 8, 6, 8, 5, 8, 5, 6, 8, 6, 5. Oke, sudah ya. Lanjut. 5, 6, 8. Sekarang 5, 7. 5, 7, 8 ya. 5, 7, 8. Oke. Berarti apa? 5, 7, 8. 5, 8, 7. 7, 5, 8. 7, 8, 5. Sekarang yang 8, 5, 7. 8, 7, 5. Oke, juga 6 ya. Apa lagi yang belum? 5, 6, 7, 5, 6, 8, 5, 7, 8, 6, 7, 8 ya. Nah, dari alam 7, 8 bisa ditulis 6, 7, 8, 6, 8, 7, kemudian 7, 6, 8, 7, 8, 6, kemudian apa lagi?
867, 876. Oke. Nah, kalau kita hitung, nah sekarang kita lihat ada nggak pasangan yang belum 567, 578, 568, 678. Habis ya? Habis ya. Ternyata ini ada 6, 6, 6, 6 kali 4. Jumlahnya adalah 24 susunan ya. Nah, gimana rumusnya? Kita lihat rumusnya. Tadi dikatakan, oke ya, V apa tadi? N. N itu sama saja N faktorial. Ini sebetulnya berasal dari apa? N faktorial dibagi N kurang N. N kurang N kan 0. 0. 0 faktorial tadi sudah didefinisikan sebagai 1 ya. N faktorial dibagi 1 dengan N faktorial ya. Nah, sekarang gimana kalau V? Ini kalau ditulis kadang-kadang tulisnya gini ya. Nah, sekarang kalau tulisannya ini sering disebut tulis NR ya. Di beberapa buku beda ya. Ini V N, R. Artinya apa? Ini N faktorial dibagi N kurang R. Ini ya, kalau N, N berarti bawahnya 6 N kurang N. Sekarang kalau N, R berarti N kurang R. Ini rumusnya. Nah, jadi ini rumus untuk sebagian unsur yang berbeda yang diambil. Yang ini keseluruhan yang diambil. Semua ya. Nah, syaratnya karena nilai faktorial itu tidak boleh negatif, maka R itu harus kurang dari N. Minimal sama ya, minimal sama. Kalau sama berarti N sama dengan N. Kenapa? Kalau R-nya lebih dari N, maka ini hasilnya negatif. Negatif itu tidak terdapat faktorial yang negatif. Nah, kita sekarang uji ya. Kita uji ya. Pengujian menggunakan rumus. Rumusnya untuk R yang berbeda, V N R atau V N, R itu adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Nah, contoh 1. Contoh 1, N-nya berapa? N-nya 4 ya. Diambil berapa? Diambil 2. Oke. Jadi V 42 atau V 42 itu artinya 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial. Ini sama saja dengan 4 faktorial. 4 dikurang 2 kan 2. 2 faktorial. 4 faktorial itu siapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial siapa? 2 kali 1. Ini ada unsur yang sama, kita coret. Coret, sisanya adalah 4 kali 3. 12 susunan ya. Sama ya. Sama dengan yang ini. Contoh kedua, itu N-nya berapa? 1, 2, 3, 4. N-nya 4. Diambil, tadi kalau ratusan berarti 3 R-nya. Maka V 43 atau V itu sama saja dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 3 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 kan 1 faktorial. Nilainya ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 faktorial kan 1 nilainya. Habis ya. 4 kali 3 12 kali 2 24 sama. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab soal yang ada hubungannya dengan permutasi ya. Tentukan nilai N jika diketahui pernyataan berikut. 10 kalikan V N kurang 4 permutasi N diambil 4 itu akan sama dengan V N, 5. Kita diminta menentukan nilai dari N itu sendiri agar nilai ini sama. Nah, coba kita perhatikan kalau 10 V N, 4 itu sebenarnya apa? N faktorial dibagi dengan N kurang 4 faktorial. Oke ya. Kemudian kalau V N, 5 itu sama saja apa? N faktorial dibagi dengan N kurang 5 faktorial. Oke.
Nah, kalau kita kerjakan, ini 10 saya kasih kurung ya. N faktorial itu sama saja dengan N kali N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3, N kurang 4, N kurang 5, dan seterusnya ya. Dikali dengan 1, terakhir 1 ya. Kalau N kurang 4 faktorial gimana? Sama saja, N kurang 4 faktor kali N kurang 4 kurang 1 berarti 5, N dengan 6, dan seterusnya kali 1. Yang sebelahnya ya, sebelahnya N faktorial sama saja dengan apa? N kali N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3, N kurang 4, N kurang 5, sampai 1. Dibagi, kalau N kurang 5 di faktorial dimulai dari apa? N kurang 5, kemudian N kurang 6 ya, karena N kurang 1 kurang 1 kan sama saja dengan kurang 5 kurang 1 sama dengan kurang 6, dan seterusnya ya, sampai 1. Ada enggak unsur yang sama? Ini sama ya, kita coret seret. Berarti dari mulai 4 sampai 1, N kurang 4 sampai 1, itu sama. Ya ini ada enggak sama? Sama. Ini dari N kurang 5 dan seterusnya, ini N kurang 5 kurang 6 dan seterusnya, itu sama. Jadi sisanya N kali N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3. Yang ini sisanya berapa? N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3, N kurang 4. Ada enggak unsur sama sebelah kiri sebelah kanan? Ada. Ini kita coret seret, ini kita coret sampai 3. Berarti tersisa 10, itu sama dengan N kurang 4. Kalau 10 itu adalah N kurang 4, berapa N-nya? N jelas itu adalah 10 ditambah 4, atau N-nya adalah 14. Ketemu ya? Jadi N-nya 14. Oke? Pi N, K itu sama saja dengan N kali N kurang 2, N kurang 3, N kurang 4, dikali dengan V N kurang 5, K kurang 5. Oke ya? Kita kalikan yang kiri, N kali N kurang 2, N kurang 3, N kurang 4. Kalau ini ya, saya tutup dulu. Vn adalah ini sama saja apa? N kurang 5 faktorial dibagi N kurang 5 dikurang N K kurang 5 ya. Kalau N min 5, K min 5 itu sama saja apa? N kurang 5 faktorial dibagi N kurang 5 dikurang K min 5 faktorial. Kalau kita sederhanakan lagi, ini N kurang 2, N kurang 3, N kurang 4 dikali N kurang 5 faktorial. Bawahnya berapa ini? N kurang 5 dikurang K min 5 sama saja N kurang apa? Ini kan habis 5-nya ya. Sisa N kurang K faktorial. Oke. Nah, lanjutkan, ini dikali ke sini sama ya. N kurang 2, N kurang 3, N kurang 4, N kurang 5 berarti N kurang 5, N kurang 5 kurang 1, N kurang 6, N kurang 5 kurang 2, N kurang 7, dan seterusnya sampai pasti 1 ya. Kalau N kurang K, itu saja ini. N kurang K faktorial. Saya enggak tulis K-nya ya. Ini apa sebenarnya? N kali N kurang 2, N kurang 3, N kurang 4, N kurang 5, dan seterusnya sampai 1, itu sama saja apa? N faktorial ya. N kurang K faktorial. Ini rumus apa sebenarnya? Rumus Pi N, K. Kan rumus permutasi kalau N, K sama saja N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Sama ya. Nah, jadi terbukti. Terbukti ya ini. Nah, ciri dari permutasi biasanya susunan itu diperhatikan. Nah, contohnya nomor 26 ya, 26. Berapa komposisi pengurus FT yang terdiri dari masing-masing seorang ketua, sekretaris, dan bendahara jika terdapat 8 orang pengurus, calon pengurus ya.
Kalau 8 orang, misalnya kita sebut ini orangnya adalah si A, si B, si C, D, E, F, G, H. Ada 8 orang ya. Mau diambil sebagai apa? Yang pertama sebagai ketua, kedua sekretaris, yang ketiga adalah bendahara. Nah, andaikan si ketuanya si A, sekretarisnya si B, bendaharanya si C, ya. Itu. Nah, coba perhatikan. Bisa jadi si B yang ketua, si A yang sekretaris, si C yang bendahara. Atau bisa jadi apa? Si C yang ketua, si B sekretaris, si A yang bendahara, dan seterusnya. Tiga unsur ini aja berbeda ini bisa menghasilkan berapa? Tiga unsur yang berbeda diambil tiga sama saja dengan 6. 6 ya. Kalau tiga diambil. Ini sebenarnya apa? Sama saja dengan, atau misalnya si F, si G, si H. Ini diputar juga 6. F, G, H, G, H, F, atau H, G, F, dan seterusnya ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kalau kita ambil, ini ada 8 N-nya. Mau diambil L-nya adalah 3 pengurus. Maka ini sebenarnya apa? 8 pi 3, atau ditulis kayak gini ya, 8,3 itu sama saja 8 faktorial. Berasal rumus ya. Ini adalah 8 dikurang 3 faktorial. Kalau 8 faktorial, 8 kurang 3 berarti 5 faktorial. Kalau kita simpulkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali titik-titik sampai 1 ya. Kalau yang 5 kali titik-titik sampai 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini coret sama, berarti 8 kali 7 kali 6. 8 kali 7 kali 6 nilainya adalah 336 susunannya. Nah, berapa banyak permutasi dari huruf? Yang pertama, yang 27 ini yang A, itu Kamis. Kamis itu berarti sama saja kita apa? Mengambil dari semua ya, unsur yang berbeda. Kamis bisa saja apa? Kamis, kimi, kimas, dan seterusnya ya. Berarti ingat apa rumusnya? Ini ada 5. Itu sama saja ada pi 5 ya. PNN ya, atau 5 diambil 5. Itu sebenarnya 5 faktorial. Berarti apa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 20 kali 6 adalah 120 susunan. Nah, yang apa lagi? Musikal. Musikal nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diambil 7. 7 disusun 7 atau 7 pi 7. Itu sama aja dengan 7 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 40 susunan. Nah, yang terakhir Singapura. Singapura ya. Singapura. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada V 88, berarti 8 pi 8, 8 faktorial. Sama saja dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Artinya 5040 dikalikan 8 itu nilainya adalah 40.320 susunan. Pengurus inti kelas terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Akan dipilih dari 7 laki-laki dan 5 perempuan. Berapa macam pilihan yang dapat dibentuk untuk kebutuhan tersebut? Nah, saya tambahkan ya, dengan syarat pengurus pertama, kedua, ketiga laki-laki dan pengurus keempat dan kelima adalah perempuan. Kenapa saya kasih syarat seperti itu? Karena bisa saja di antara pengurus 1, pengurus 2 disisipkan perempuan laki-laki. Nah, supaya tidak terlalu meluas, maka saya tulis seperti ini. Nah, saat kita mengambil pengurus pertama, misalnya pengurus 1, 2, pengurus 3 itu adalah laki-laki,
pengurus yang keempat, kelima itu perempuan, maka kita cuma mempermutasi yang sebelah sini untuk perempuan, yang di sini untuk laki-laki. Karena kalau saya tidak batasi seperti itu, maka bisa jadi P1 ini P4-nya masuk ke selah sini atau di samping kiri, samping kanan atau di tengah-tengahnya. Jadi saya batasi dengan syarat pengurus pertama, kedua, ketiga laki-laki dan pengurus keempat, kelima adalah perempuan. Nah, kita lihat dari 7 orang laki-laki P7 ya, itu diambil berapa? Diambil 3. Berarti P3. Artinya P7,3 itu sama saja apa? 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial. 7 faktorial dibagi apa? 4 faktorial. Karena ini 7 kali 5 kali 6 ya, kali 5 kali 4 faktorial ya. 4, 3, 2, 1 dibagi 4, 3, 2, 1. Nah, hasilnya adalah 210 susunan. Itu untuk laki-lakinya. Kemudian untuk perempuannya 5 orang ya, 5 perempuan diambil 2 atau P5,2. Itu sama saja dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial. Artinya 5 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorial kan sudah menghabis yang di atas, berarti sisa 5 kali 4. Ada 20 susunan. 20 susunan ini kita pasangkan P1, P2, P3 untuk laki-laki pasangkan. Ini sebenarnya kalau kita uraikan ini akan menjadi sama saja apa? Susunan pengurusnya menjadi apa? Menjadi 210 susunan dikalikan dengan perputaran antara susunan perempuannya. Berarti ini hasilnya adalah 4.200 susunan ya. Nah, itu bentuk-bentuk soal-soal yang berkaitan dengan permutasi.